Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Umni Salamah beserta teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Harari Zuhdi dengan NIM 415230112. Pada video UTS Generatif AI, kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis loss function atau fungsi kerugian dalam deep learning, yaitu yang pertama tentang probabilistic losses dengan menggunakan categorical cross entropy. Yang kedua ada regression losses di sini dengan menggunakan mean absolute error. Yang ketiga ada Hing losses for maximum margin classification menggunakan Hing class. Oke. Materi ini akan membahas tentang pengertian, cara kerja, rumus serta implementasi dari masing-masing fungsi loss tersebut dalam proses pelatihan model deep learning. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, categorical cross entropy. Sini konsep dasar dan kegunaannya. Fungsi ini digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi untuk membantu model belajar mengenali pola data dengan lebih akurat. Dalam deep learning, model perlu mengetahui seberapa besar kesalahan prediksi yang dilakukan. Categorical cross entropy ini berfungsi untuk menghitung tingkat kesalahan tersebut sehingga model bisa terus diperbaiki selama proses training berlangsung. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Apa itu categorical cross entropy? Categorical cross entropy adalah fungsi kerugian atau loss function yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan model pada kasus klasifikasi dengan dua kelas atau lebih. Tujuan utamanya adalah membandingkan Y-pred atau hasil prediksi model dengan Y-true atau label sebenarnya agar prediksi menjadi sedekat mungkin dengan data asli. Semakin kecil nilai loss, semakin akurat model dalam mengenali pola data yang dipelajari. Nah, lanjut ke bagaimana ia bekerja. Cara kerja cross entropy terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada komparasi, yaitu membandingkan probabilistik prediksi setiap kelas dengan label asli. Yang kedua ada penalty loss. Jika model memberikan probabilistik rendah pada kelas yang benar, maka nilai loss akan besar. Sebaliknya, jika probabilistik kelas benar mendekati 1, maka nilai loss menjadi kecil. Yang ketiga adalah optimasi. Nilai loss ini kemudian digunakan oleh optimizer untuk memperbarui bobot model agar kesalahan semakin kecil pada proses training berikutnya. Next. Ada one hot encoding. One hot encoding itu adalah representasi data di mana hanya ada satu elemen bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Sebagai contoh di sini kucing dengan list array 1,0,0, anjing dengan list array 0,1,0, burung dengan list array 0,0,1. Jadi format ini penting atau wajib karena kategori cross entropy membutuhkan label asli dalam bentuk one hot encoding agar proses perhitungan loss dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya ada contoh implementasi dasar. Di sini kode yang bagian sini sebelah kiri sini menunjukkan konfigurasi function categorical cross entropy pada keras parameter from login files. Di sini berarti data prediksi sudah berupa probabilitas hasil. Lanjut parameter from login. Lanjut ke label smoothing sama dengan 0,0. Di sini berarti label asli tidak diubah. Lanjut akses min 1. Di sini menunjukkan perhitungan dilakukan pada dimensi kelas terakhir. Reduction sum over batch size. Di sini dan non dan depth sama dengan non
Itu digunakan untuk penamaan fungsi loss dan tipe data. Selanjutnya di sebelah kanan di sini ada y_true sama dengan np.array. Sebelah itu kalau kategorikan cross entropy y_true berisi label asli dalam bentuk one hot encoding. Ini y_true np_array ini dalam label aslinya. Habis itu y prediksi y prediksi berisi probabilitas hasil prediksi model. Kemudian function CCA sama dengan class.losses categorical close entropy di sini digunakan untuk membuat objek loss function. Lalu untuk CCA dalam kurung y underscore true, y underscore prediksi digunakan untuk menghitung nilai loss antara data asli dan data prediksi, dan hasil prediksi model semakin kecil, nilai loss yang dihasilkan semakin baik akurasi prediksi model. Nah, di sini ada signifikansi nilai loss. Jika model memprediksi dengan probabilistik tinggi pada kelas yang benar, misalnya 0,05, 0,95, 0,0 untuk label 0,1,0, maka nilai loss akan sangat kecil. Hal ini berarti model memiliki akurasi yang baik. Sebaliknya, jika model memberikan probabilistik rendah pada kelas yang benar, maka nilai loss akan meningkat besar. Jadi semakin kecil nilai loss, semakin baik kualitas prediksi model. Lanjut, ini ada rumus matematikanya. Di sini penjelasannya yaitu jumlah total klasifikasi YI. Sini YI ini adalah label aktual untuk kelas ke I dalam kurung ini 0, 1. I-nya ini 0 atau 1. YI, Y topi ini, Y topi I sama dengan probabilitas prediksi model untuk kelas ke I tadi. Oke. Di sini parameter keras apinya, di sini ada form logis, defaultnya false, fungsi utamanya jika true input berupa nilai mentah, bukan probabilistik. Label smoothing, defaultnya 0,0, mengurangi overconfidence model untuk mencegah overfitting. Sini axis min 1, dimensi dapat cross entropy dihitung biasa kelasnya. Ada reduction sum of first batch size, di sini metode agregasi nilai loss dalam satu batch. Oke, ke fitur lanjutan. Ini yang pertama adalah label smoothing. Label smoothing ini teknik untuk mengubah label target yang tadinya benar-benar pasti menjadi lebih sedikit fleksibel. Misalnya 0,1,0 menjadi 0,05, 0,9, 0,05. Di sini tujuannya agar model tidak terlalu yakin terhadap satu kelas saja sehingga performanya lebih baik saat menghadapi data baru. Selanjutnya yang kedua ada from logis. Fitur ini digunakan ketika output layer belum menggunakan fungsi aktivitas softmax dengan softmax. Dengan fitur ini proses softmax akan dilakukan otomatis di dalam fungsi biasa. Fungsi loss. Dalam fungsi loss. Sangat disarankan untuk output fungsi aktivasi. Nah, di sini ada visualisasi tren penurunan loss. Jadi grafik ini menandakan bahwa model sedang kategorikan menurun seiring bertambahnya epoch training. Jadi ini epoch 1, epoch 5, epoch 10, epoch 20. Ini jadi epoch 50. Jadi menurun. Jadi ini menandakan bahwa model sedang belajar dengan baik dan kesalahan prediksi semakin kecil. Semakin turun grafik loss biasanya semakin baik pula kemampuan model dalam mengenali pola data. Sini ada implementasi kodenya. Digunakan untuk mengoptimalkan optimizer Adam ini digunakan untuk mengoptimalkan memperbarui bobot model agar proses pembelajaran lebih baik dan akurat. Di sini losses kategori cross entropy digunakan untuk menghitung kesalahan prediksi pada kasus klasifikasi multiclass. Sini metrik akurasi
digunakan untuk menampilkan nilai akurasi model selama proses training dan testing. Oke. Jadi kesimpulannya, categorical cross entropy merupakan fungsi loss yang sangat penting dalam klasifikasi multiclass. Fungsi ini membantu model belajar dengan cara meminimalkan selisih antara probabilitas prediksi dan label asli. Semakin kecil nilai loss yang dihasilkan, maka semakin baik performa model dalam melakukan klasifikasi data. Oke. Lanjut ke regression losses. Sini tentang mean absolute error atau MAE. Apa itu mean absolute error? Sini mean absolute error adalah jenis fungsi kerugian yang digunakan untuk menghitung rata-rata besaran kesalahan antara prediksi model dan nilai sebenarnya. MAE sering disebut sebagai L1 loss, berbeda dengan MSE atau mean square error. Mean absolute error ini memberikan penalti yang linear terhadap kesalahan, menjadikan lebih robust terhadap data pencilan atau outliers. Lanjut, sini mekanisme kerja MAE. Yang pertama, menghitung selisih error antara nilai asli dan nilai prediksi model. Yang kedua itu semua nilai error diubah menjadi nilai absolut atau positif agar error negatif dan positif tidak saling menghapus. Dan yang ketiga ini, seluruh nilai absolut tersebut dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah data sehingga diperoleh rata-rata error. Di sini ada rumus matematikanya. Rumus ini menunjukkan bahwa MAE hanya menghitung besarnya kesalahan tanpa memperhatikan arah kesalahan prediksi. Lanjut implementasi dalam kelas atau dalam kodenya. Implementasinya ini mean absolute error digunakan dengan mudah menggunakan library keras menyediakan API tingkat tinggi sehingga mean absolute error cukup dipanggil dengan satu baris kode saat proses compile model. Selain itu, fungsi ini juga dapat dikonfigurasi menggunakan beberapa parameter sesuai kebutuhan komputasi. Sini ada parameter keras mean absolute error, sini reduction, fungsinya menentukan cara agregasi loss, keterangannya default, sum rata-rata, batch. Sini ada name, fungsinya sebagai identitas atau nama fungsi loss, keterangannya memberikan nama agar mudah dipantau saat training. Di sini ada datatype, fungsinya ini sebagai tipe data numerik, keterangannya biasanya float 32 untuk efisiensi komputasi GPU. Jadi untuk GPU-nya lebih itu. Untuk komputasinya GPU. Nah, simulasi perhitungan numerik. Pada contoh ini terdapat data asli yaitu 1,0, 1,0, 0,3,1,0 dan hasil prediksi 1,9, 0,3, 1,8. Selisih absolut selisihnya adalah 1,9, 1,9, 0,3 hasil prediksinya 1,8. Selisih absolutnya adalah 0, 0,9, 0,0, 0,8. Jika dijumlahkan menghasilkan total error sebesar 1,7. Nah, kemudian dibagi jumlah data sehingga diperoleh nilai MAE sebesar 0,5666667. Nah, nilai ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Oke, di sini ada visualisasi error per sampel. Sampel pertama memiliki error 0,9 yang tergolong tinggi. Sampel kedua memiliki error 0 yang berarti prediksi sangat akurat, sempurna, presisinya sempurna nih. Sampel 3 0,8, errornya sama seperti sampel 1, ini sangat tertinggi. Gitu. Jadi rata-rata dari seluruh error tersebut menghasilkan nilai mean absolute error sekitar 0,56. Nah, yang ini ada kasus penggunaan MAE. Di sini contoh kasusnya, MAE sering digunakan untuk berbagai kasus. Jadi contoh seperti prediksi harga rumah berdasarkan
estimasi lokasi dan fitur geografis. Kemudian ada prediksi suhu cuaca hujan, cuaca hujan harian misalnya. Dan juga prediksi penjualan untuk memperkirakan jumlah produk yang akan terjual di masa depan. Jadi ketiga ini contohnya kasus menggunakan mean absolute error. Sini ada interpretasi model. Semakin kecil semakin baik. Nilai MAE mendekati 0 berarti prediksi model sangat akurat dan mendekati data realita atau data yang mendekati sempurna. MAE memberikan interpretasi yang intuitif karena satuannya sama dengan data asli. Misal jika memprediksi harga, mean absolute error 1000 berarti rata-rata error adalah nilainya RP 1000 gitu. Nah, jadi kesimpulannya mean absolute error atau kalau disingkat MAE adalah fungsi kerugian pada regresi yang menghitung rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai asli. Semakin kecil nilai MAE, semakin akurat performa model. MAE juga mudah dipahami dan lebih tahan terhadap outlier, sehingga sering digunakan dalam berbagai kasus prediksi data. Oke, terima kasih. Itu untuk regression losses. Sini Hinge loss maksimum classification. Oke. Sini saya pakai Hinge loss class. Hinge class. Jadi mengapa Hinge loss menjadi standar algoritma gitu seperti SVM itu merupakan fungsi kerugian dikenal sebagai standar utama pada algoritma berbasis margin seperti SVM karena mampu membantu model memisahkan dua kelas data dengan lebih tegas atau lugas gitu ya, dan lebih tegas dan stabil. Jadi datanya itu bisa stabil yang menggunakan Hinge class ini. Jadi apa itu Hinge class, Hinge loss? Apa itu Hinge loss dalam kerugian ini? Hinge loss adalah fungsi kerugian yang dirancang khusus untuk klasifikasi dengan margin maksimal. Jadi digunakan pada masalah klasifikasi biner. Sangat identik dengan algoritma support vector machine atau SVM. Jadi fokusnya pada pembuatan jarak keputusan boundary yang sejauh mungkin antar kelas. Oke. Tujuannya di sini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membantu model memisahkan dua kelas data dengan margin sebesar mungkin. Akurasinya tinggi. Jadi meningkatkan akurasi dengan menciptakan batas klasifikasi yang lebih stabil. Yang ketiga ini membantu generalisasi model agar tidak mudah mengalami overfitting. Oke, sini ada kualitas prediksi. Jadi Hinge loss tidak hanya memperhatikan apakah prediksi benar atau salah. Jadi fungsi ini juga memperhatikan tingkat keyakinan model terhadap prediksi tersebut. Selain itu, Hinge loss membantu menjaga stabilitas boundary agar hasil klasifikasi tidak mudah berubah akibat noise pada data. Nah, di sini ada rumus matematikanya. Y itu sebagai label target dan Y topi ini hasil prediksi. Nah, lanjut ke sistem labeling spesifiknya. Pada Hinge loss ini, sistem label menggunakan nilai khusus. Jadi nilai 1 itu digunakan untuk kelas positif. Jadi nilai -1 digunakan untuk kelas negatif. Jika dataset masih menggunakan label 0 dan 1, sistem biasanya akan mengubah otomatis menjadi minus dan 1. Jadi konfirmasi otomatis 0, minus 1 dan 1. Nah, di sini ada kurva Hinge loss. Jadi visualisasi menunjukkan bahwa kerugian loss akan bernilai 0 hanya jika prediksi berada pada sisi yang benar dan melampaui batas margin. Jika Y topi lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1. Jadi jika prediksi salah atau terlalu dekat dengan garis batas, nilai loss akan meningkat secara linear.
Jadi ada simulasi marginnya yang terlalu dekat. Di sini pada contoh ini label asli bernilai 1 dan hasil prediksi model adalah 0,8. Menggunakan rumus Hinge loss menghasilkan nilai loss sebesar 0,2. Artinya model memang memprediksi dengan benar, tetapi margin prediksi masih terlalu dekat sehingga tetap mendapatkan penalti kecil. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Simulasi si prediksi percaya diri. Jadi pada contoh kedua ini label aslinya bernilai 1 dan hasil prediksi modelnya adalah 2,0. Hasil perhitungan menghasilkan nilai loss 0. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model melakukan klasifikasi dengan sangat yakin dan margin prediksi sudah aman sehingga tidak ada error yang dihitung. Oke, di sini ada implementasi pada keras atau keras API. Sini ada implementasinya. Dalam keras, Hinge loss dapat dipanggil menggunakan TF class losses. Dan di sini ada beberapa parameter yang dapat digunakan. Di sini ada reduction, fungsinya menentukan cara agregasi nilai loss dalam satu batch. Di sini ada name, memberikan identitas unik pada fungsi loss, jadi memberikan nama atau identitas. Di sini type-nya juga sama seperti sebelumnya, tipe data numerik yang digunakan untuk kalkulasi. Misalnya sini float 32. Jadi kesimpulannya, Hinge loss adalah fungsi kerugian yang digunakan pada klasifikasi biner, terutama pada algoritma support vector machine atau SVM. Fungsi ini tidak hanya memastikan prediksi model benar, tapi juga memastikan jarak antara kelas cukup jauh agar model lebih stabil dan akurat. Semakin besar margin prediksi yang benar, semakin kecil nilai loss yang dihasilkan. Karena itu, Hinge loss membantu meningkatkan generalisasi model dan mengurangi risiko overfitting. Nah, jadi itu jadi ketiga kerugian tadi itu sudah selesai saya jelaskan, mulai tadi kategori cross entropy sebagai probabilistic losses, yang ini sebagai mean absolute error atau MAE sebagai regression losses, ini yang Hinge loss kelas sebagai Hinge loss classification maksimum. Itu sudah saya paparkan, menjelaskan. Oke, cukup sekian penjelasan ketiga kelas tersebut. Bila ada kata salah dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.